Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para kerabat silat di channel podcast Pencak Silat for the World. Tiga, dua, satu. Ya, di episode ketiga kali ini mungkin yang udah nonton episode 2, kalau yang belum nonton nonton dulu gitu. Sempat kita bilang bahwa kita akan membicarakan soal tanding virtual. Gimana sih sebenarnya tanding virtual ini? Jadi karena selama ini kita menyelenggarakan selalu TGR virtualnya biar kita bisa memfasilitasi yang atlet-atlet Tanding. tanding gitu. Iya. Gimana kita mau menyelenggarakan mungkin kita dari sejarahnya dulu nih mungkin dari Om Hanung bisa sedikit cerita gitu gimana sampai kita pengen menyelenggarakan yang tanding gitu sejarahnya setelah ada virtual yang TGR mungkin kita apa yang dilakukan gitu Pensilat untuk memfasilitasi yang tanding itu. Iya, sebenarnya untuk yang virtual tanding ini sebenarnya kita bukan dapat masukan sih ya. Karena awalnya di JKTC 13 peserta kan kita masih istilahnya masih punya utang sama peserta nih, belum Iya. terlaksananya JKTC 13. Ya. Jadi harus tanding, gimana caranya tanding bisa dipertandingkan Ya, gitu karena kan. kalau nunggu pandemi selesai kayaknya kita masih belum tahu ya Kurang kapan tahu bisa kapan permasalahan gitu. rame gitu ya. Nah, Kalau tanding mungkin udah ada ya yang offline tapi bentuknya udah yang kedaerahan ya sekarang bentuknya ya. kedaerahan atau dia membawa nama daerah kayak Platda ya kan, kayak sekarang kemarin Platnas juga kemarin kan tryout dengan Platda Jateng dan Platda DIY Itu sama Jawa Timur 3. waktu itu tim Event ada yang ikut juga. Ada penilaiannya Oh, kemarin masih pakai penilaian event silat. oke. Iya. Berarti mungkin nanti bahas itu di episode berikutnya kita bisa Iya, berikutnya kita iya, kita bisa bikin satu sesi sendiri ya. benar 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 Benar. benar. Oke, berarti untuk yang sekarang yang tanding yang virtual ini gimana? Nah, Jadi tadi akhirnya karena desakan kapan nih tandingnya dimulai di JKTC 13, kapan nih gitu-gitu, akhirnya kita berpikir nih sama tim event silat, wah gimana caranya untuk dipertandingkan nih, bisa dipertandingkan tanding ini apakah dengan bisa cara virtual atau enggak gitu kan. Tapi kita berpikir kayaknya kita bikin sistem deh gimana caranya tanding bisa buat bertanding virtual gitu. udah ada kisi-kisinya gitu atau mungkin kira-kira seperti apa yang bisa di-share gitu ke para Eh, kerabat silat? untuk kisi-kisinya sebenarnya masih kita kaji sih ya, sebenarnya masih kita kaji lagi. Nah, sebenarnya sebelumnya kita pernah berkunjung ke Pemprov DKI. Oh, ini bentuknya kita studi banding atau Oh, bukan? enggak. Oh. Jadi lagi itu kita minta rekomendasi kejuaraan gitu kan, kejuaraan silat yang sifatnya JKTC virtual, yang JKTC 13 virtual itu. Kita Yang minta TGR itu ya waktu itu. TGR. Nah, terus dari Pemprov sendiri kayak ngasih challenge, coba bisa nggak bikin gimana caranya tanding bisa divirtualin gitu. Nah, Nah, itu itu juga kayak gimana kira-kira nah, masukannya nah atau itu juga hasil dengan itunya? hasilnya akhirnya kan di sana dia juga mungkin Pemprov kasih challenge saja, coba lu gimana selenggarain. Akhirnya kita berpikir-pikir, nah gimana caranya pertandingan ini bisa dinilai juga oleh wasit juri, intinya kayak gitu gitu. Jadi benar-benar sifat kompetisinya tetap ada. Jadi ada pertanggungjawaban juga karena Uh, penilaiannya dilakukan oleh wasit juri gitu nah kan ya. itu kalau untuk sejauh ini pemikiran kita itu adanya di tanding itu ya menggunakan bisa menggunakan, kalau yang tadinya awalnya tanding itu dengan namanya body contact, kalau sekarang dengan virtual bisa kita lakukan tapi dengan caranya dengan teknik-teknik dasar pencak silatnya gitu, entah di Teknik. tendangannya, di pukulannya gitu. Oh, jadi atlet tanding ini memperagakan tekniknya mereka dan dinilai oleh Wasit wasit juri juri gitu, gitu. seperti halnya tanding lah, seperti halnya tanding ketika dia body contact, wasit juri kan wah ini nilai masuk atau enggak, ini nilai eh pas Ya, harus betul. dimasukin nilai atau enggak, Ya, semua itu kan jadi wasit juri kan yang lihat kan iya, ya. jadi semua dengan penglihatan wasit juri gitu. Halnya sama dengan nanti virtual, nanti dia entah dengan menggunakan tendangan eh apa dengan tendangan sabi atau tendangan T-nya, dengan tendangan lurusnya atau dengan bantingan atau guntingannya gitu. Tapi
dengan harus didampingi oleh ahlinya. Ahlinya itu siapa? Ya ahlinya itu si pelatih gitu. Jadi tetap kayak ada dalam pertandingan kan suka ada unsur pelatih nih kan di sisi lapangan kan. Berarti untuk yang virtual ini seharusnya kita tidak menghilangkan itu juga ya. Tetap Iya, ada harus dari unsur pendampingnya, pelatihnya benar, gitu ya. benar, benar. Tetap kita nanti dengan kejuaraan ini juga kita dengan menggunakan waktu, tetap ada Oh. waktunya. Kita Jadi harus nanti disepakatin waktunya, entah waktunya 1 menit misalkan seperti itu. Si atlet bergerak terus, nanti ada pengurangan ketika misalkan ketika melakukan gerakan atletnya terus diam sepersekian detik gitu. Jadi oh, berarti unsur speed, unsur stamina itu juga akan teruji gitu kan nah di iya event di ini situ. gitu kan. Jadi Seperti kayak pertandingan offline kan iya nah, ya. benar-benar jadi latihannya pun mereka waktu latihan ya digunakan juga, maksudnya bukan cuman karena tanding bruk 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 selesai misalkan kayak gitu kan. Jadi ini bener-bener ya melatih daya tahannya juga lah kayak Ya. gitu. Jadi kita berarti ya harapannya unsur-unsur yang selama ini mempengaruhi hasil pertandingan tanding secara offline itu Mm-mm. akan menentukan juga hasil pertandingan tanding secara online Iya gitu kan. benar. Jadi Ah, sepertinya ada yang mengatakan kemarin itu saya pernah dengar, jadi orang namanya orang tanding itu bukan cuma tanding doang tapi ada yang namanya visual gitu. ya. Jadi visual itu ya mungkin salah satunya dengan virtual ini juga bisa dijadikan visualisasinya mereka gitu Jadi ya kan. maksudnya kayak kan kalau tanding tuh serunya kan mereka kejar-kejaran nilai nih. Iya. Siapa yang kuat, yang poinnya banyak masuk gitu Iya kan. Nah, berarti itu betul. nanti di virtual kita akan tetap mengadakan Oh ada tetap seperti itu. tetap pertandingannya, Oh. nanti pertandingannya kita buatnya seperti battle. Mm-mm. Jadi misalkan bagannya ya atas bawah gini, tandingnya tetap misalkan saya si A lawan si B, tetap nanti dihitungnya dengan nilainya Oh. gitu. Dengan Dan tetap berarti tetap kalau di pemasaran JKTC selama ini kan ada umur, berat badan, tinggi ya badan itu tetap akan tetap dibikin tetap seperti itu tetap gitu. saya sama karena Iya. dengan kekuatannya dan walaupun mereka di rumah masing-masing tapi dengan umur dan mungkin berat dan tinggi badannya hampir sama, itu adalah jadi lawannya dia Iya, gitu. lebih Sama seimbang ya. seimbang Ya. lah dengan kekuatannya mereka, dengan daya tahannya mereka. Jadi siapa yang berlatihannya lebih rajin ya dialah yang bisa jadi Iya, pemenang, bisa jadi jadi bisa lebih teruji kan hasil latihan dia gitu kan betul dibandingin betul sama dari atlet lain gitu kan. Jadi betul kalau betul memang kita kendor latihannya ya kita akan nilainya akan lebih dikit karena bener kemampuannya kurang gitu kan. Ya betul jadi betul. unsur-unsur itu akan sama seperti ya akan mirip lah seperti Iya offline. jadi Karena mungkin gak terlalu sama karena iya tetap bentuknya jadi online. jiwa kompetisinya mereka pun ada Hmm. gitu. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya kita nanti kasih jadi nih memang jalan itu kejuaraan gitu kan. Iya. Tapi kira-kira udah bisa fix atau masih di ini nih? Tapi ini baru gambaran nih. Udah ada Iya. itu aslinya belum? Mungkin Oh ini oh eh, ini udah mungkin ada teasernya nih kayaknya iya. nih. Nah mungkin Mungkin ini bisa dicoba. salah satu contohnya ya, kalaupun ya buat teman-teman di rumah juga, buat kerabat silat, boleh lihat nanti akan seperti inilah kira-kira ya seperti ini. Nah mungkin teman-teman bisa kajinya bentuk kameranya kemana, Ya. pandangannya seperti apa, bisa ditampilkan mungkin kalaupun ya Tapi ya nanti ya mungkin kayaknya ya. buat ini Gambaran nanti ya, aja lah, ini sedikit gambaran gitu. Jadi gambarnya mungkin seperti ini kira-kira. nanti yang tadi saya bilang battle. Tapi ada masih juri juga berarti nanti ya. Iya. Ya udah, oke. Nah ini Berarti yang seperti saya bilang battle aja kalaupun ah, jadi di kanan kiri gitu ya. ya, oke. Ini Gitu. nantilah nggak usah dikeluarin sekarang. Kita akan lebih fokus nanti ke depan, ini baru teaser ya. Karena Iya. memang masih digodok juga kan. Iya Kita belum benar. belum apakah udah ada juknis resminya? Oh Udah belum ada, masih pelan-pelan digarapnya pelan-pelan gitu. Kalau dari sisi timeline gimana? Kira-kira ini mau diselenggarakan kapan? Karena kan udah lama juga nih para Benar. atlet tanding ini nggak ada sarana untuk menyalurkan hasil latihannya dia. Benar. Timelinenya kira-kira kapan gitu loh? Kalau menurut timeline dari teman-teman sih kita ada di bulan Juli. Juli.
Ya sekitar 2 bulan dari sekarang. Berarti untuk para kerabat silat, atlet silat yang nonton ini udah mulai bisa mempersiapkan diri gitu. Oke, iya benar, teman-teman yang bisa silat biasa latihan ngelihat dari YouTube kita ini, dari percakapan kita berdua, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan dirinya. Mungkin di bulan Juli tanggal berapa, ya mungkin disiapkan aja dari sekarang. Berarti tunggu tanggal mainnya ya. Iya. Gitu. Itu aja. Oke, Namun kayaknya mungkin pembahasannya kalau kayaknya mau panjang lebarnya mungkin nanti ada episode-episode berikutnya buat kita Ya. tahu teman-teman penampilannya Makanya, seperti apa. jangan lupa tetap like dan subscribe, ikuti channel video-video yang ada di channel YouTube Event Silat. Terima kasih udah nonton gitu kan, tetap Iya. jaga kesehatan, tetap jangan dikasih kendor ya, penggunaan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube podcast Pencak Silat for the World. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerabat silat. 3, 2, 1.